Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat tahajud adalah ibadah sunnah yang dikerjakan pada malam hari, dalam kurun waktu setelah salat isya sampai menjelang subuh. Salat sunnah tahajud dapat dikerjakan minimal 2 rakaat, dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Tidak sedikit pelaku salat tahajud merasakan kehebatan ibadah yang sangat dianjurkan Rasulullah ini. Hal ini karena di dalamnya ada sebuah rahasia tersembunyi yang bisa membuat kita mudah dalam meraih kesuksesan hidup. Dengan bangun pada sepertiga malam terakhir, semua doa yang terlantun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedudukan kita dapat diangkat oleh Allah ke tempat yang terpuji. Seorang muslim pasti menginginkan kedudukan yang mulia dan terpuji. Karena itu salah satu cara untuk menggapainya adalah dengan istiqomah melakukan salat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan pada sebagian malam laksanakanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Salat tahajud telah terbukti memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah dapat mempercepat tercapainya cita-cita, dapat memudahkan rezeki, dan dapat meningkatkan produktivitas kerja yang berbasis spiritualitas. Demikian kehebatan-kehebatan salat tahajud tersebut. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah absen dalam melakukan salat tahajud, meski dalam keadaan sakit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laksanakanlah sholat tahajud, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Sarana mendekatkan diri kepada Allah, pencegah dari perbuatan dosa, penghapus kesalahan, dan pencegah segala macam penyakit. Hadits riwayat Tirmidzi. Salah satu kisah khalifah yang mempraktikkan salat tahajud ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Pemimpin yang dikenal adil, ini setiap malam selalu bangun dari tidurnya dikala semua orang terlelap. Lalu dia cari masjid yang ditinggalkan orang. Di situ dia melaksanakan salat tahajud sebanyak yang dia mampu. Selain kisah Umar bin Abdul Aziz, ada pula kisah seorang sufi, Imam Al-Junaid. Dia juga selalu mengisi malamnya dengan salat tahajud. Suatu ketika, sufi abad ke-7 Masehi, Hasan al-Bashri, ditanya oleh seseorang, mengapa orang yang rajin melaksanakan ibadah malam atau qiyamul lail wajahnya bersinar cerah? Sufi tersebut menjawab, karena mereka telah meluangkan waktu untuk Allah, sehingga mereka mendapatkan cahaya Sang Pencipta. Ibadah pada umumnya memang disyariatkan pada malam hari, khususnya salat. Hanya ada 2 salat yang pada siang hari, yakni zuhur dan asar. Salat ketika matahari tenggelam lebih banyak dari itu. Ada salat maghrib, isya, dan subuh. Belum lagi salat-salat sunnah, seperti witir dan tahajud, khusus pada bulan Ramadan. Terdapat salat tarawih. Semuanya dilaksanakan saat matahari terbenam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dirikanlah salat setelah matahari terbenam hingga gelap malam. Dan dirikanlah salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Dalam ayat yang lebih spesifik lagi, Allah menegaskan, dirikanlah salat tahajud pada sebagian malam sebagai
ibadah tambahan. Malam merupakan waktu yang tepat untuk beribadah. Secara harfiah, malam adalah kegelapan setelah tenggelamnya mentari. Secara majasi, malam adalah kerinduan, kehangatan, kepasrahan, keindahan, dan kehusyukan. Dalam arti lain, malam adalah tawakal, dingin, dan sejuk. Malam kerap menggambarkan ketenangan, kepasrahan, juga kedamaian. Laksanakanlah salat tahajud, karena itu adalah kebiasaan orang-orang syoleh sebelum kalian. Sarana mendekatkan diri kepada Allah. Hadits riwayat Tirmidzi. Pada malam hari, kecerdasan spiritual lebih dominan ketimbang rasional. Rasa lebih dominan pada malam hari. Sebaliknya pada siang hari, akal menguasai alam pikiran. Ketegasan menjadi dominan ketimbang kelembutan. Pada siang hari, rasio menjadi penguasa. Manusia akan memerankan dirinya sebagai khalifah di muka bumi ini. Pada malam hari, manusia akan bermanja, akan menjadi hamba yang memohon belas kasih, dan menjadi hamba yang mengadu kepada Allah. Allah lebih dekat kepada hambanya pada malam hari. Ibadah pada malam hari juga lebih khusyuk, sehingga sering tak terasa air mata tumpah pada malam hari ketimbang siang. Rasulullah meminta umatnya beribadah malam karena mengetahui ada segudang rahasia yang tidak boleh disia-siakan. Dan di antara rahasia itu adalah kitab suci lebih sering turun pada malam hari ketimbang siang. Ibadah pada malam hari lebih mudah diterima Allah. Hubungan spiritual membuat segala yang berhubungan dengan rasa cepat sampai. Allah tidak akan mengecewakan hambanya. Justru kita yang selama ini banyak mengecewakannya. Semoga kita semua diberi kemudahan untuk istiqomah dalam melaksanakan salat tahajud dan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.